Kisah akan berfokus kepada Ip Man yang akan mewujudkan cita-citanya mendirikan klub bela diri Wing Chun di Hong Kong. Ia pun memulai kiprahnya dengan menyewa sebuah tempat yang dibantu bos surat kabar untuk menyewa tempat tersebut. Wah, hai,都幾大下喎，夠唔夠肉睇啊？你教拳啱唔啱用啦嚇？ Sebagai pendatang di Hong Kong tentu memiliki kehidupan yang kurang berkecukupan, di mana beliau tinggal di sebuah kontrakan bersama anak dan istrinya yang kini tengah hamil besar. Setelah beberapa hari belum ada satu orang pun yang datang untuk belajar bela diri kepadanya, bahkan tempat tersebut hanya menjadi tempat jemuran bibi tetangga, tapi beliau tetap sabar dalam menjalani hari-harinya itu. Hingga suatu hari ada seorang pemuda bernama Liang datang ke sana dan menantang jika dirinya kalah dia akan membayar uang sekolahnya, bahwa dia tidak mengetahui Wing Chun sama sekali. Wing Chun, 葉問，我都唔知咩係詠春。 Merasa dikalahkan, dia pun langsung pergi, yang ternyata dia kembali bersama teman nongkrongnya, di mana para pemuda ini menantang kepada Ip Man yang sudah pasti siapa pemenangnya, karena para pemuda tersebut bertarung hanya modal nyali tanpa skill yang mumpuni. Akibat kejadian tersebut membuat Liang CS kini tunduk dan meminta untuk menjadi muridnya. Dengan senang hati, beliau pun menerimanya asalkan mereka siap membayarnya saat itu. Setelah mendapatkan murid, beliau pun mengajari mereka teknik-teknik Wing Chun, bahkan muridnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, yang membuat beliau senang bahwa keinginannya kini mulai terrealisasikan. Hingga suatu hari istrinya datang bahwa pemilik kontrakan telah menagihnya, beliau pun meminta bayaran kepada muridnya tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan terlihat Kuan mencuri ayam bakar, Ip Man pun menghampirinya, di mana Yao menunjukkan tempatnya berada saat ini. Yao juga menceritakan jika ayahnya menjadi seperti ini akibat tembakan di kepalanya, yang membuat Ip Man sangatlah bersedih melihat teman baiknya menjadi kurang waras akibat menyelamatkannya di beberapa tahun yang lalu. Beliau pun memperkenalkan Yao kepada bos surat kabar untuk menjadikan Yao sebagai karyawannya, supaya dia mendapatkan penghasilan agar ayahnya tidak kelaparan dan meresahkan penduduk setempat. Liang terus mempromosikan jurus Wing Chun hingga terlibat percekcokan dengan perguruan lain, lebih tepatnya perguruan Hung. Ia pun mengajak duel jika jurus Wing Chun adalah yang paling hebat, tapi pada akhirnya ia dikeroyok karena mereka gengsi jika harus kalah dari perguruan lain. Kabar tersebut sampailah kepada Ip Man saat mereka mendatangi Ip Man di tempat latihannya. Mereka pun meminta kepada Ip Man untuk membawa uang tebusan jika muridnya mau bebas, yang kini berada di pasar ikan. Ip Man pun mendatangi tempat tersebut dan meminta membebaskan muridnya, di mana beliau enggan memberi mereka uang tebusan, hingga pada akhirnya masalah tersebut berujung perkelahian. Jika sebelumnya beliau mengalahkan 10 orang sekaligus, tapi saat ini beliau harus melawan berpuluh-puluh orang di pasar itu.
Saat beliau akan kabur, tiba-tiba muncul sekelompok orang dari pasar sebelah yang ternyata itu adalah Master Jin, orang yang dulu pernah Ip Man kalahkan dengan sebuah kemoceng saja. Makanya nonton dari Ip Man 1 biar ngerti, linknya ada di deskripsi, sok mangga. Kedatangan Master Jin ternyata menyuruh Ip Man untuk pergi, tapi tiba-tiba pemilik pasar tersebut datang yang lebih dikenal sebagai Guru Hung, karena dia adalah satu-satunya perguruan dengan murid terbanyak di kota tersebut. Ia pun menjelaskan jika Ip Man sudah melanggar aturan karena mendirikan perguruan bela diri seenaknya, tapi jika Ip Man benar-benar ingin mengajar bela diri, maka harus mengalahkan seluruh guru bela diri di kota tersebut. Guru Hung sendiri bekerja sama dengan polisi, kita sebut saja si gendut, di mana mereka berdua di bawah pimpinan oknum polisi Hong Kong, kita sebut saja Samsul. Saat itu dia ingin mengadakan pertandingan tinju barat di Hong Kong dan meminta untuk secepatnya mempersiapkan tempat tersebut. So, how's the boxing competition going? Kembali kepada Ip Man yang kini menerima tantangan Guru Hung untuk mengalahkan para guru bela diri di sana, di mana beliau mengalahkan semua guru bela diri yang menantangnya dengan sangat mudah. Ting. Akhirnya Guru Hung turun tangan karena tidak ada lagi yang berani maju, di mana pertandingan tersebut belum bisa dipastikan siapa pemenangnya karena mereka berdua benar-benar seimbang. Dan ternyata peraturannya bukan itu saja, bahwa Ip Man juga harus iuran tiap bulan untuk keamanan klub bela dirinya, di mana beliau menolak untuk itu. Jika para guru di sana merasa Ip Man kurang layak, maka beliau siap untuk duel kapan saja. Setelah bertarung dengan Guru Hung, Wing Chun Ip Man mulai dikenal karena tersebar di koran. Hingga ada para pemuda yang ingin belajar Wing Chun, murid Guru Hung menghalanginya hingga menyebabkan sebuah tawuran antar pelajar. Meskipun tawuran tersebut tidak bawa gear bekas seperti tawuran anak STM pada umumnya, tapi tawuran itu sangat meresahkan warga setempat. Akhirnya bos surat kabar menemuinya bahwa beliau tidak diperbolehkan lagi menyewa tempat tersebut karena pemilik bangunan merasa keberatan akibat kericuhan muridnya yang terjadi barusan. Ip Man pun menemui Guru Hung karena beliau menganggap bahwa Guru Hung tidak bisa mendisiplinkan muridnya, yang membuat Guru Hung terpancing emosi dan berujung perkelahian yang hampir mengenai anak bungsunya di tempat itu. Meskipun tidak memiliki tempat latihan yang layak, Ip Man tetap mengajar bela diri meskipun harus di tempat umum, di mana Guru Hung datang ke sana dan memberikan tiket untuk menonton pertunjukan tinju barat yang akan digelar malam ini. Akhirnya Ip Man bersama muridnya datang ke sana, di mana kita akan diperkenalkan dengan juara tinju kelas dunia yang berjuluk The Twister, yang merupakan sahabat dari si Samsul. Saat murid dari perguruan Hung tampil, Twister juga naik ke arena dan menyerang mereka semua, yang menyebabkan keadaan di sana ricuh, bahkan dirinya menghina dan merendahkan kungfu Cina. So this is Chinese boxing? Guru Hung pun memintanya untuk meminta maaf kepada warga Cina karena ucapannya telah merendahkan budaya mereka. Twister pun menolak untuk itu, tapi dia akan meminta maaf jika Guru Hung bisa mengalahkannya. Akhirnya terjadi pertandingan Guru Hung melawan Twister, di mana Guru Hung sangatlah kewalahan dalam pertandingan itu.
Ip Man pun meminta untuk tidak melanjutkan pertandingan itu, tapi enggan bagi Guru Hung jika harus menyerah, di mana dia berkata memang tidak masalah dia menghina dirinya gendut ataupun jelek, tapi jika dia menghina kungfu Cina, Guru Hung tidak bisa diam saja. Dan pertandingan kembali dilanjutkan, di mana asma Guru Hung kambuh yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal dan harus menerima kenyataan di mana dia tewas secara tragis di pertandingan tersebut. Akibat banyaknya kabar miring di surat kabar, mereka langsung membuat klarifikasi seakan-akan mereka tidak bersalah sama sekali, tapi untuk membersihkan nama baiknya mereka siap bertanding secara adil melawan siapapun warga Cina yang berani melawannya. Dan satu-satunya orang yang menerima tantangan itu adalah Ip Man. You're making a big mistake. Akhirnya beliau pun menitipkan anak dan istrinya kepada bibi tetangga agar dirinya bisa fokus dalam latihannya, dan hari demi hari Ip Man berlatih dengan serius bersamaan dengan istrinya yang akan melahirkan, tapi istrinya meminta untuk tidak memberitahu Ip Man karena ditakutkan mengganggu konsentrasi pikirannya yang harus tetap fokus untuk bisa mengalahkan si petinju sombong The Twister. Tibalah hari pertandingan Ip Man melawan Twister, di mana pertandingan itu hanya bisa disiarkan secara langsung di Radio Cakra karena belum adanya TV digital ataupun platform streaming seperti YouTube saat ini. Ronde demi ronde berhasil Ip Man lalui meskipun dirinya harus terjatuh beberapa kali dalam pertandingan itu, tapi ia enggan untuk menyerah yang mengingatkan beliau kepada sosok Guru Hung, seorang seniman bela diri yang pantang menyerah untuk bertarung demi bangsa dan budaya. Akhirnya beliau meningkatkan intensitas serangannya dan menyerang bagian-bagian vital seperti otot-ototnya yang membuatnya kewalahan dan harus bonyok dengan kekalahan KO. Dalam sesi wawancara, beliau pun mengatakan bahwa dirinya bertanding bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik antara tinju ataupun kungfu, tapi dia hanya ingin setiap manusia harus bisa menghargai satu sama lain meskipun memiliki perbedaan budaya, dan hal itu membuat seluruh warga bule respect kepadanya saat itu. Meskipun pertandingan baru saat Ip Man tidak mendapatkan hadiah ataupun piala, tapi dirinya mendapatkan kebahagiaan dan bagaikan kado terindah, yaitu anak. Beberapa hari kemudian muncullah bocil yang ingin belajar Wing Chun. Apakah Anda tahu siapa namanya? Dia adalah aktor Cina yang terkenal sampai saat ini, yaitu Bruce Lee. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan kita untuk bermimpi dan bercita-cita, karena setiap mimpi bisa terwujudkan dan setiap cita-cita bisa Anda dapatkan asalkan Anda mau berjuang dan terus berusaha untuk mendapatkan semua itu. Gitu ya. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di Ip Man Tilu.